Oke, saudaraku ya, di sini Madian hasil tanya jawab Madia dengan orang yang bernama Ibnu Kalam ini. Nah, ini hasilnya ya, saudara-saudaraku. Go. Saya mendalami teologi kalam. Jadi betul itu bahwa orang yang haid itu tidak boleh memegang Al-Quran, orang yang haid tidak boleh salat. Itu aturan dari Nabi Muhammad SAW. Dibikin sama manusia ya Pak, bukan Allah yang nyuruh ya. Iya, karena begini Bu, Nabi itu kalau menerima begitu, itulah yang disebut dengan ilham atau wahyu. Ya, jadi harus dibedakan lagi ya, dianggap di kategori sama dengan hadis qudsi itu. Kalau hadis qudsi itu langsung kepada Nabi. Ya, tapi kadang-kadang hadis qudsi itu kalau saya baca jauh lebih hebat daripada Al-Quran, tapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Ya, begitu. Jadi hadis-hadis ya. Jadi kalau hadis-hadis atau cara-cara tata beribadah itu wahyu dari Allah, artinya penyampaian dari Tuhan. Tapi terkadang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Iya, tetapi itu kembali lagi yaitu cuma klaim kan Pak ya, bahwa itu adalah wahyu, cuma klaim ya, ideologi ya. Kita kembali lagi. Ya, di sini ada, terima kasih Pak itu Ibu Kitab Suci. Di sini ada Pak KC. Lalu ada Pak Media Channel. Nah, kumpul nih muslim-muslim. Saya masukkan lagi Banteng Iman sebentar ya. Ibu Kitab Suci, masih ada lagi yang mau dibicarakan? Udah, yang terakhir aja tuh Bu Uti belum dijawab sama Pak Ibnu Kalam, kenapa waktu diturunkan Al-Quran, kenapa nggak Alkitab yang asli diturunin juga gitu loh, supaya ada perbandingan, jadi jangan cuman kata-kata yang katanya palsu gitu aja. Tendang aja Bu Uti, saya ditendang aja. Oke, ya. Ya. Ya, maaf ya Bu. Ya, didengarkan saja Bu penjelasan saya ini. Saya akan jelaskan bahwa Al-Quran itu ada dua perbedaan kelompok besar dalam Islam ya. Ada yang mengatakan bukan makhluk, ada yang mengatakan makhluk. Ya, yang mengatakan makhluk itu adalah saya. Jadi oleh Imam Syafi'i dikatakan itu saya ini kafir karena saya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa saya mengatakan Al-Quran itu makhluk? Karena Al-Quran itu ditulis oleh qalam, ya pena yang diciptakan oleh hadis itu. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Pena inilah yang nanti yang menulis apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah itu tidak ngomong ya seperti manusia. Sesudah menciptakan pena itu maka diciptakanlah akal, jadi kecerdasan. Ya. Kemudian Allah menciptakan alam fisik. Jadi kalam dengan kecerdasan itu adanya di alam gaib. Itulah pernah ya saya mengkoreksi pendapatnya Christian Prince, karena kalau Christian Prince itu memahami penciptaan alam itu satu macam saja. Setelah saya perhatikan itu penjelasannya. Padahal di dalam Al-Quran itu penciptaan alam semesta itu dua macam. Penciptaan alam metafisika dengan penciptaan alam fisik. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu alam gaib diciptakan dengan alam fisik. Nah, itu. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan tertulis ya. Jadi itulah sebabnya sewaktu Jibril menulis datang kepada Nabi Muhammad disuruh baca. Tapi bukan berarti Al-Quran itu langsung ditulis semua. Karena kalau ditulis semua kemudian diturunkan ke langit dunia, baru diturunkan lagi, itu Tuhan menjadi tidak adil karena dia sudah menentukan misalnya si A si B masuk neraka. Itu oleh orang Mu'tazilah seperti saya ini tidak memahami bahwa Al-Quran itu sudah ditulis memang ya seperti Nabi Musa ya. Nabi Musa itu nanti ditulis, Al-Quran itu nanti ditulis secara peristiwa itu karena Firaun itu diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau sudah ditulis baru kejadian, itu artinya Tuhan tidak adil ya. Tuhan tidak adil. Iya. Jadi nasibnya sudah ditentukan ya Pak. Ya. Itu namanya takdir. Jadi apa manfaatnya Tuhan menyuruh Musa ke Firaun? Kan tidak ada, karena kalau sudah ditulis memang. Itulah termasuk dalil dari kami Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Iya. Al-Quran itu makhluk. Ya, terima kasih. Ya, ini ada Pak KC, lalu Pak Media Channel. Pak Media Channel mau bicara dengan Pak KC. Halo Pak KC. Selamat malam Pak. Maaf Pak KC jadi salam, Pak KC menunggu. Iya. Salam ya, Pak KC lagi yang menjadi narasumber. Capek saya ini Pak KC.
ada Pak Madian Saya Channel nih ya, dia selalu ngejar Pak Kacil. kirim berkahnya sama Iya. saya. Mengalir. Selamat malam Ya. saya mau Saya Selamat dikirim juga selamat sama malam. saya berkahnya. Ya, saya selamat mau malam tanya ini. sama tanya sama Ibnu Ya Kalam Pak ini. Media, iya. Pak Media mau bertanya. Silakan Pak Media. Nah, ini Pak Ibnu Kalam, di dalam Islam itu kan ada sifat Tuhan yang muhalafatul lil hawadisi, itu dalam surah Al-Ikhlas, Nah. walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tolong Ya, dijelaskan betul, arti orang musyrik itu apa gitu loh. Menurut ajaran Islam yang Pak Ibnu Kalam pelajari, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, kalau Pak Ibnu Kalam menyerupakan Tuhan dengan makhluk, berarti terbantahkan dengan sifat-sifat Tuhan dalam Islam. Nah, tolong dijelaskan menurut Ibnu Kalam. Ya, bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi Bapak Media Channel harus dulu memahami perbedaan Tuhan dengan Allah itu Pak. Kalau di dalam Al-Quran, tunjukkan di mana di dalam Al-Quran istilah Tuhan. Itu setelah saya cari-cari itu, pelajari Al-Quran baik-baik, itu tidak ada istilah Tuhan itu Pak di dalam Al-Quran. Seperti kata Rabb itu, sebenarnya di situ merujuk kepada mengatur misalnya alhamdulillahirabbil alamin di situ diterjemahkan biasa Tuhan, padahal seharusnya di situ yang mengatur alam semesta. Kalau Baik, ya. Pak Ibnu Kalam, saya langsung saja, Ya. tidak usah bahas masalah pengertian itu. Sang pencipta itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tolong jelaskan. Betul. Menurut pemahaman Pak Anu, orang musyrik itu seperti apa yang menyekutukan Tuhan itu? Itu saja intinya. Ya, Jelaskan kalau musyrik itu berharap kepada selain Allah, ya berharap ke selain Allah. Kemudian harus Anda dulu pelajari itu masalah menyembah, kemudian perbedaan antara Tuhan dengan Allah. Itu penting sekali karena di dalam Al-Quran itu kan dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa itu Isa Al-Masih itu adalah Allah ya. Jadi saya tahu persis ayat itu. Kemudian begini masalah yang Anda kan tanyakan ini sifat 20, saya mengasumsi berpikir bahwa Anda itu adalah pengikutnya Imam Asy'ari. Oke. Pak Ibnu, saya tidak bicara Ya. sifat 20. Saya bicara langsung ayat Al-Qur'annya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada Tuhan itu bisa diserupakan dengan apapun. Nah, kalau Pak Ibnu Kalam menyerupakan Yesus atau makhluk lainnya itu dengan disamakan dengan Tuhan, dengan menyekutukan Tuhan, berarti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, tolong dijelaskan mengapa. Ya, amin bagi Tertullianus Pak. Amin bagi Tertullianus itu. Qul huwallahu ahad itu. Amin Pak. Karena Tertullianus menulis Bapak bukan anak Pak. Itu jawabannya. Yang terakhir Pak, walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, kalau Pak Ibnu Kalam menyerupakan. Ya bagus. Itu Stop gimana? saja di situ. Gimana? Memang Allah itu roh Pak. Kalau di dalam Alkitab. Kemudian di dalam kitab Ayub itu Allah itu besar, tak terjangkau oleh pemikiran kita. Ya, tahun-tahunnya tidak terselidiki. Jadi adapun orang yang mengatakan Yesus itu Allah, itu ada penjelasannya Pak. Artinya Bapak tidak mampu ke situ dulu. Jadi harus bertahap dulu. Jangan menyebutkan Yesus itu Allah sebelum dari dasarnya dulu. Pak Ibnu Kalam, saya tidak masalah di situ. Yang saya tanyakan, di Al-Quran kan sudah menjelaskan bahwa jangan menyekutukan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan apapun. Nah, itu dalam posisi ini, Tuhan itu jangan dibahas lagi. Saya ngerti pemahaman Pak Ibnu Kalam. Sang pencipta lah, biar kita bisa umum. Sang pencipta, sang Kholik yang menciptakan langit dan bumi ini, Anda kalau menyekutukan Tuhan, dengan menyekutukan sang pencipta ini dengan makhluk apapun, itu kan bertentangan dengan surah Al-Ikhlas ayat 4 dalam Islam. Nah, mengapa Anda bertentangan dengan ini? Apa dasarnya? Saya minta tolong itu aja, biar jelas. Begini, lebih baik Anda dulu yang menjelaskan menyekutukan supaya saya tahu persis apa yang ada dalam pikiran Anda. Ya, menyekutukan. Iya, saya juga tadi mau bertanya, maksudnya menyekutukan itu apa? Menyekutukan itu artinya ngumpulin yang banyak jadi satu. Ya, silakan Pak. Maksudnya menyekutukan itu apa? Menyekutukan itu apa? Menyekutukan Tuhan di dalam ajaran Islam itu menyatakan sesuatu itu bahwa ada perbandingan Tuhan, salah satu. Tuhan itu berkepribadian, itu salah satu. Kemudian Tuhan itu dikatakan ada makhluk lain yang menyerupai dia, kemudian turun ke bumi, itu salah satu menyekutukan Tuhan. Menurut ajaran Islam seperti itu salah satu contoh. Kemudian Tuhan itu dikatakan dia mampu
tidak mampu kecuali ada 3 pribadi yang lain atau 4 pribadi yang lain atau 5. Nah, seperti itu salah satu juga yang menyekutukan Tuhan dalam ajaran Islam. Nah, dalam hal ini kan ini semua terbantahkan dalam Al-Qur'an ini Pak Ibnu Kalam. Nah, apa dasar Anda kok bisa berani melanggar posisi ayat Al-Qur'an ini? Dari mana pemahamannya gitu loh. Makanya dari kemarin saya tanya ini. Tapi Pak Ibnu Kalam selalu belum bisa menjawab ini gitu loh. Tolong dijelaskan biar kelar. Ya, karena pertanyaannya agak ruwet. Bagaimana itu menukan? Kalau boleh saya bilang, Begini. Mengapa Anda menyekutukan Tuhan gitu loh? Mengapa Anda sekutukan Begini, Tuhan? kalau Qul huwallahu ahad itu, Pak, kalau Qul huwallahu ahad itu diamini oleh orang Kristen, tidak ada masalah di situ. Oke, amin. Ayat yang lain. Saya timbulkan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, silakan Pak. Lebih baik ayat lain. Karena kalau Qul huwallahu ahad itu, amin, tidak ada masalah terhadap orang Kristen. Saya timbulkan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, tolong dijelaskan. Kalau Anda di kitab Ayub juga mengatakan begitu, Pak. Di kitab Ayub juga mengatakan begitu. Ya, nah, saya mau minta penjelasan Al-Qur'an ini. Yang jelas Anda kan menyerupakan nih. Kalau mengatakan Yesus itu jadi Tuhan gitu loh, menyerupakan dong dengan makhluk. Nah, saya minta penjelasan di mana letaknya, kok bisa otak saya kok bisa nggak nyampe ini mikirin gitu loh. Pak, iya betul, otak Bapak tidak sampai. Karena begini, Pak, didengarkan dulu baik-baik, ya dihayati dulu baik-baik. Tertulianus sudah merumuskan, Pak, bahwa Bapak bukan anak. Coba itu saja dulu yang dipikirkan itu. Sudah jelas di situ, Pak. Tertulianus itu sudah mengatakan Bapak bukan anak. Mau bagaimana lagi penjelasannya? Kita tidak bisa bicara tertulianus. Itu Pak Haji ketawa-ketawa, Pak. Ya, silakan kita tidak bisa bicara tertulianus. Ya, yang kita bicarakan ini sifat Tuhan. Ya, tertulianus itu, Pak, dia semacam ulama awal. Dia hidup itu di abad pertama. Dia menafsirkan Alkitab, dan dia itu ahli filsafat dengan ahli hukum. Oke. Orang cerdas itu, Pak. Ya, ini ada maaf, ini ada Yonatan Nandar mungkin mau membantu menolong Pak Madia. Oke. Silakan. Ya, Pak Jonathan Nandar. Silakan, Pak. Iya, Pak Jonathan Nandar. Sebentar ya, Madia. Jadi Qul huwallahu ahad itu, Pak, amin bagi orang Kristen tidak ada masalah itu Qul huwallahu ahad. Bukan karena ahad itu, Pak. Maaf, karena ahad itu artinya unification, Pak. Ahad itu kan Tuhan, kan ini belum terjawab loh Ibnu Kalam. Dari omongan Anda belum terjawab loh ini. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, itu Al-Quran sudah jelas menjelaskan seperti itu. Nah, saya mau minta jalur pemikiran Ibnu Kalam. Kok bisa sampai tiba-tiba ujuk-ujuk Yesus itu kok dijadikan Tuhan? Karena itu tertolak dalam ajaran Islam gitu loh. Nah, maka di mana jalannya? Begini. Oh ya, sudah. Pak Madia, sebentar Pak Madia, sebentar aja. Pak Madia, ketika Bapak mengatakan Tuhan Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga, lalu kenapa Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu tauhid yang satu gitu, yang tunggal? Karena tunggal itu menyerupai hitungan di bumi ini, Pak. Ya, satu itu menyerupai hitungan di bumi ini. Ketika Bapak mengatakan Tuhan Bapak tidak sama dengan apapun juga termasuk hitung-hitungan. Kenapa akhirnya Bapak mengatakan Tuhan Bapak itu tauhid? Tauhid itu kan artinya satu, sama dengan isi dunia ini. Ini artinya memberontak. Ini artinya maksudnya apa? Ya menonjok pemikiran Bapak sendiri gitu loh, menonjok ideologi Bapak sendiri. Tuhan tidak sama dengan manusia, kenapa dibilang satu gitu loh? Masalahnya juga begini. Coba dibedakan Pak, Tuhan dengan Allah dulu. Pelajari dulu itu, Pak. Tuhan dengan Allah, karena di dalam hasil konsil Indonesia itu dikatakan begini. Satu-satunya Allah itu adalah Bapa dan satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Jadi di situ memang terpisah antara Allah dengan Bapa, Pak. Demikian pula di tertulisan dia tulis itu Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu hanya hanya otak yang tidak konslet itu, Pak, yang bisa paham itu. Kalau otak kita konslet memang tidak bisa. Oke, saya jawab Ibu dulu ya.
Ibu Iti, Ya, itu dalam Islam itu Tuhan yang Maha Esa, Ibu Iti. Kalau masalah tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan dalam sifat 20 dalam Islam. Jadi itu nggak bisa dikorelasikan lah ke dalam hal masalah satu-satu. Harusnya Esa Pak, dalam Islam. karena itu hitungan jumlah itu ada dalam hukum penjumlahan di bumi. Kalau Bapak mengatakan dia berdiri sendiri, begini, biar Iya, ini mana bisa? Pak Media Ah. diserang dari ulama Islam sendiri, ulama Islam yang akan menyerang Anda sendiri. Ya. Begini, sifat 20 itu Ibnu Rus itu mempertanyakan kepada Imam Asy'ari itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Bagaimana penjelasan Anda itu? Jadi Ibnu Rus bertanya kepada Imam Asy'ari, bagaimana penjelasanmu itu Imam Asy'ari tentang qiyamuhu binafsi? Artinya, Berdiri sendiri. dia mau binafsi itu, Pak Ibnu Kalam, berarti Tuhan itu tidak memerlukan yang lain lagi. Dia mutlak, Ya, bagus. mutlak satu-satunya. Jadi tidak perlu dia, Tuhan itu bisa berkepribadian itu tidak perlu lagi, Pak Ibnu Kalam. Nah, kembali ke sifat saya sudah paham Pak, saya sudah paham. Pelan-pelan dulu. Belum jelas loh ini. Sekarang yang sifat-sifat yang lain itu bagaimana? Apakah sifat-sifat itu ada di dalam diri Allah? Misalnya kalamullah. Kelompoknya Imam Asy'ari itu kan mengatakan firman Allah itu bukan makhluk. Jadi firman Allah itu ada di mana, Pak? Sedangkan qiyamuhu binafsi itu bagaimana? Firman Allah ada di mana? Apakah terpisah dari Allah atau di dalam Allah? Belum lagi itu sifat-sifat yang lain. Bagaimana? Coba dijelaskan. Ya, sebentar dulu. Ini pertanyaan saya yang dari awal tadi belum terjawab. Tuhan sang pencipta itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Iya, sama, amin. Amin untuk itu, Pak, amin. Sekali lagi amin. Di dalam kitab Ayub sudah dijelaskan itu. Amin. Tidak bisa diserupakan, tidak terjangkau oleh akal. Nah, terus kenapa Anda samakan Yesus itu dengan Tuhan? Dengan sang pencipta? Iya. Harus dipelajari, Pak. Ya harus kita lama belajar. Kalau misalnya mau dipelajari di sini dalam waktu 1 menit, 2 menit, ya enggak. Saya butuh waktu lama untuk memahami itu, Pak. Pak Madia, kalau boleh saya tambah, Pak. Yesus itu adalah pribadinya memang manusia, tetapi dia datang dan berasal daripada Allah, dari Elohim. Dia itu bukannya pribadi yang lain. Itu tidak masuk dalam persekutuan. Itu tidak masuk dalam pribadi yang lain. Begini Persekutuan saja, enggak, Pak Pak. Media Itu Channel. sudah Begini saja Pak Media Channel. Ibnu Rus itu melawanmu. Ibnu Rus, kau baca saja kitabnya Ibnu Rus, karena Ibnu Rus itu melawan Imam Asy'ari. Bahkan Ibnu Rus itu mengatakan Imam Asy'ari itu lebih kafir dari kafir. Bagaimana? Uti, saya ngerti, ajaran Ibu Uti ngerti. Yang saya mau cari ini jalan korelasinya pemikiran Ibnu Kalam ini gitu loh. Yang saya jalan, ini kan sudah jelas. Kalau mau tahu pemikiran saya, ikuti baca bukunya Ibnu Rus. Baca bukunya Ibnu Rus. Coba tolong dijawab secara singkat aja deh. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, kenapa Pak Ibnu Kalam menyerupakan itu? Pak, mana Pak? Pak, mana ayatnya yang mengatakan Tuhan tidak bisa diserupakan dengan siapapun? Ya, ayatnya di mana dulu, Pak? Walam Nah, itu kan Tuhannya Bapak. Itu kan Tuhan Bapak di kitab kami dong, Pak, harusnya. Jangan dari kitab Bapak. Kitab Bapak kan Ibnu Kalam kan merujuk ke dalam ajaran ini, merujuk ke dalam ajaran Kristen ini. Nah, sekarang jalannya ini kemana? Tolong dijelasin ini saja. Secara singkat saya ingin detail. Kalau merujuk membaca-baca buku lagi, saya nggak bisa gitu loh, nggak bisa arah ke sana lagi. Tolong simpel aja dijawab. Atau misalkan Tuhan itu, dia sudah terbelah kembali, makanya boleh diserupakan. Nah, Bapak kalau mengatakan Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun, kenapa di dalam kitab Bapak dibilang Tuhannya bertangan 2, bermata 1 gitu loh, Pak? Ada matanya, ada tangannya, ada betisnya. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa Tuhan tingginya begitu, itu Pak? Apa itu maksudnya, Pak? Tuhan menurut hadis Nabi itu bertangan 2 itu kekuasaan sifatnya. Itu tafsiran. Maaf, itu tafsiran. Itu tafsiran. Sudah dibilang bertangan 2, itu artinya menyamai apa yang ada di bumi. Ada tangannya, ada betisnya. Tangan itu betul nggak, Pak Kalam? Kekuasaan namanya. Kekuasaan. Begini juga. Ibnu Taimiyah melawanmu juga. Ibnu Taimiyah juga melawanmu. Ibnu Rus juga melawanmu. Tarikatul Muhammadiyah melawanmu. Kemudian Bahauddin Naqsabandi juga melawanmu. Kalau Bahauddin Naqsabandi itu membahas Tuhan hanya 4 masalah, sedangkan kamu membahas Tuhan dalam 20 masalah. Tahu ilmunya anak Bahauddin Naqsabandi? Tolong dijelaskan Tarekat dulu. Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu hanya membahas Tuhan dari 4 masalah. Sedangkan Ibnu Rus, Imam Asy'ari membahas Tuhan dalam 20 masalah.
Kalau Idrus Ramli membahas Tuhan dalam 50 masalah. Sedangkan Khalifah Abu Bakar mengatakan siapa yang mencoba-coba mencari arti daripada sifat Allah, dia kafir. Dan siapa yang mengakui dirinya tidak memahami sifat-sifat Allah, dia seperti dua mata uang, artinya sudah betul jalannya. Yang mana kamu mau pegang, Khalifah Abu Bakar atau Imam Asy'ari? Ya, boleh saya tambahkan Pak Madya. Pak Madya, boleh saya tambahkan? Enggak, sebentar Pak Madya. Ya, ketika Bapak mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun, maaf Pak, kalau di kitab kami itu tidak bermaksud bahwa Tuhan tidak boleh berubah dari manusia dari Tuhan bisa jadi manusia. Tidak berkata seperti itu Pak. Itu konteksnya beda lagi Pak. Itu konteksnya tidak berkata bahwa Tuhan tidak boleh jadi manusia, Tuhan tidak bisa menjelma, tidak begitu Pak. Tidak ada di dalam Alkitab kami yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau Bapak mengatakan itu ada di kitab Bapak, ya suka-suka Bapak aja, nggak ada hubungannya dengan kitab kami. Jadi jangan pertanyakan kenapa Tuhan kami boleh datang menjadi manusia, karena memang tidak ada tertulis di dalam kitab kami dia tidak boleh menjadi manusia. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, sudah dikasih tahu gitu loh. Bahwa bahkan di dalam kitab kami sudah dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita gitu loh. Jadi itu nggak ada yang menyatakan juga tidak boleh sama gitu loh Pak. Yang Bapak pakai kalau Bapak dengar itu sebentar, yang Bapak pakai itu salah konteks dan Bapak tidak mengerti maksudnya. Karena tidak ada sama sekali di Alkitab kami yang mengatakan Tuhan tidak boleh menjadi manusia, sama sekali tidak ada Pak. Ya, nah kalau Bapak mengatakan kalau pakai ayat Bapak ya silakan saja Pak. Itu kan beda Tuhan. Ya, Tuhan kami tidak bisa Bapak gugat kalau dia tidak boleh menjadi manusia, gitu saja. Ya. Lagi pula begini Pak, kalau memang Bapak mau meluruskan masalah begitu, luruskan saja pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ustaz Piranda. Lebih baik Bapak lawan Ustaz Piranda karena pengikutnya itu Ibnu Taimiyah, Wahabi. Karena Ustaz karena Wahabi itu karena Ibnu Taimiyah itu mujassimah, menyerupakan Allah seperti manusia. Jadi tidak usah Anda memprotes. Tidak usah Anda memprotes Kristen karena di dalam Islam ada yang ada juga ya yang menyerupakan Allah itu seperti manusia. Ilmunya Ibnu Taimiyah. Ada juga ya. Kau lawan saja itu Ustaz Piranda, jangan lawan saya. Ya, Benteng Iman. Kamu mampu melawan itu Ustaz Piranda. Ya, Benteng Iman silakan lawan saja dulu itu baru maju melawan saya. Kamu lawan itu Ustaz Piranda baru maju melawan saya. Ya, maaf. Ini Benteng Iman silakan dibantu temannya nih, Madya. Saya minta jawaban dari Ibnu Kalam saja. Di dalam Al-Qur'an Tuhan tidak bisa, Sang Pencipta tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, apa dasarnya Pak Ibnu Kalam bisa melencengkan pada itu? Jawabannya tolong. Itu kan di kitab Bapak sendiri. Pak Kaceh saja menjelaskan deh. Pak Kaceh saja. Pak Kaceh masuk. Ke arah Pak Kaceh masuk, Pak Kaceh. Pandangan kiai ulama-ulama. Jawaban Pak Ibnu Kalam saja gitu. Iya begini Pak, Anda lawan saja itu Wahabi. Nah, kalau ditetangkan ke situ berarti Pak Ibnu Kalam nggak ada pendirian dong dalam hal ini. Tidak ada pendiriannya dong Pak Ibnu Kalam. Waduh, kenapa bertanya masalah pendirian Pak? Loh, karena kan saya mau tahu kenapa Pak Ibnu Kalam itu kok bisa mempercayai Tuhan yang bisa jadi makhluk. Saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk menjelaskan itu Pak tidak kita tidak mampu kalau cuma 1-2 menit Pak, tidak bisa. Ya, biar Pak Kaceh jelaskan deh. Wah, takut sama Pak Kaceh nih. Pak Kaceh hebat orangnya, takut aku. Pak Kaceh hebat orangnya, takut. Hebat Pak Kaceh nih. Iya, begini. Pak Media channel tenang aja Pak Media, kan mau diselamatkan biar Pak Media tuh jin-jinnya pada pergi dari rumah, dari tubuh Pak Media channel. Dalam nama Yesus. Jadi dengerin aja dulu. Perlu didoakan dalam nama Yesus keluar roh jahat, roh yang mengganggu, menutupi pikiran Pak Media, keluar dalam nama Yesus. Nah sekarang begini, kalau mempercayai Tuhan yang menjadi batu itu patut kita menolak. Kalau wujud Tuhan menjadi manusia, karena Tuhan itu mengkuasa bisa jadi apa saja. Iya, maaf, saya mau tambahkan. Pak Kaceh, maaf, saya mau tambahkan. Luar biasa Pak Media ini. Ketika Tuhan datang menunjukkan kuasanya, Tuhan menjadi manusia, dia nggak percaya. Tuhan berbentuk
batu dia diam-diam saja. Lucu-lucu betul. Ya, silakan. Nah, Pak. itu dia. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya Ya. ingatkan sekarang Pak Media. Pak Kece. Betul. Mana dalilnya Luar Tuhan biasa. jadi batu di Al-Quran? Mana dalilnya? Ayo tunjukkan. Untuk gajah itu jangan dipercaya. Kalau Tuhan berbentuk manusia, wajib hukumnya kita sembah. Iya, betul. Tapi Luar biasa. Begitu Pak Media ya. bertentangan Pak Bang Kece, bertentangan loh, Tuhan tidak bisa dilihat loh, Nah. di Keluaran 20:33. Tuhan itu tidak bisa Enggak. dilihat di dalam Alkitab. Iya. Tuhan tidak bisa dilihat, Oke. bertentangan dengan ayat Ya benar. ini. Tuhan Media. itu benar Pak Media. Tuhan itu Ya, ya. memang tidak bisa dilihat itu. Ya sekarang kan sudah menjelma menjadi manusia, firman-Nya Iya. jelas. Jadi masa kita nggak percaya? Jadi firman-nya udah jelas sekarang. Dulu Iya. zamannya Musa iya tidak bisa dilihat. Iya. Kalau ada sekarang yang mengatakan Tuhan itu tidak serupa, tidak bisa yang tidak mengenal Tuhan. Begitu. Berarti Tuhannya Kalau yang sudah beda, mengenal kan? Tuhan seperti Muhammad Kacek begini, bisa menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Karena begini ada dalilnya. Man aropa nafsahu, fakot aropa robahu. Jadi siapa yang mengerti dirinya, mengerti dengan Tuhannya, kan begitu. Jadi yang mengerti jati dirinya, itu mengerti Tuhannya. Begitu maksud jati diri itu bagaimana? Kalau Pak Media Channel orang Indonesia, ya harus bahasanya bahasa Indonesia, biar paham apa yang diucapkan oleh Pak Media Channel. Kalau Media Channel orang Arab harus berbahasa Arab. Kalau Pak Media Channel orang Indonesia berbahasa Arab, keliru Pak Media. Nanti Pak Media bingung sendiri. Ya seperti Ya, enggak, sekarang. Bang Kece. Begitu. Bang Kece enggak lah. Bang Kece bahasa Ya, boleh Supaya jangan ditambahin. membingungkan. Coba Pak yang lain Media. lagi deh. Yang lain aja Pak. Yang lain lagi. Boleh, saya tambahin. Oke. Sama dia, lagi pula ayat yang Bapak pakai di Aduh. dalam Keluaran 33, lalu apa tadi bilangan Tuhan bukanlah Ayat manusia 33. ini. Sinyalnya. Ya, Ayat Pak. 20, Keluaran Ya, 33 Bapak ayat baca, 20. Pak. Baca konteksnya apa? Itu tidak bermakna Tuhan tidak boleh jadi manusia. Itu maksudnya Tuhan bukanlah seperti manusia yang punya sifat begini. Baca konteksnya apa? Di dalam bilangan itu juga benar. Bukan maksudnya Tuhan nggak boleh jadi manusia. Tidak sama sekali. Tidak menunjang orang apa yang Yahudi Bapak pikir. percaya. Tidak, Pak. Begini Tidak, juga. Pak. Baca aja konteksnya. Begini Baca juga. aja ada satu pasal. Baca aja. Nanti ngerti sendiri maksudnya, oke? Ya, Saya silakan. tambahkan pada waktu Pak Media itu menyebut nama Tuhan, dia sekaligus mengingat Allah. Jadi memang kacau Pak. Coba dahulu dipelajari itu apa itu Tuhan, apa itu Allah supaya paham. Itu saja Pak. Jadi pada waktu Anda menyebut Tuhan, jangan ingat Allah dulu supaya sebagai pelajaran awal. Nanti ketemu itu berjenjang berpikirnya. Wah, si Nandar Pak Ibnu hilang. Kalam. Mm-mm. Mana Pak tadi hilang Pak siapa? Pakai Nandar, Kece tadi kok ada hilang. Yonatan Nandar. Tadi dia nandar kelamaan, dia hilang kabur. Kabur atau dia hilang tah kemana ya? Coba kalau ada tarik aja ke dalam kalau ada. Iya, Tarik nggak ada aja. lagi dia. Pergi dia. Halo, Nandar masih ada nggak? Sebentar saya panggil ada. Kalau mau mengenal Tuhan dengan baik, ya pergi ke Ustaz Piranda, Ibnu Taimiyah. Jadi Itu Tuhan Jadi berbentuk Pak Ibnu manusia, Kalam, Pak. jadi kalau mau tahu sifat-sifat Tuhan, kalau Pak Ibnu Kalam belajar pakai ilmu apa? Kalau mau tahu tentang Tuhan, dalam kepercayaan Pak Ibnu Kalam sekarang ini, bagaimana caranya mau tahu tentang Tuhan? Kalau tidak belajar ilmu tauhid Pak Ibnu Kalam. Kalau Pak Ibnu Kalam sendiri belajar teknik apa? Ya, kan saya pelajari itu Pak kitab-kitab suci. Terus saya juga bertarekat. Kenapa saya bertarekat? Karena memang Tuhan yang saya mau Tuhan yang Tapi saya mau bagaimana cari. tahu? Bagaimana tahu Tuhan itu? Cepat tahu kan pemikiran kita kan, oh Tuhan ini bisa jadi kelinci misalkan. Apakah kita harus percaya Tuhan itu kelinci? Gimana caranya? Informasinya gimana caranya? Tidak, Pak. Kalau misalnya, baiklah, saya bimbing Bapak dari segi tarekat Naksabandia. Pernah dengar Oke. tarekat Naksabandia, Pak? Tahu coba aku mau dengar. Tapi pernah pelajari ilmunya itu. Pernah sedikit pernah. Coba aku mau dengar. Gimana? Ya, karena yang pernah saya baca itu bukunya pembelaan tarekat Naksabandia. Saya lupa pengarangnya Ya. itu kan dikafirkan oleh Muhammadiyah. Kalau tarekatul Naksabandia itu, kalau orang baru belajar kepada guru tarekat itu pada waktu berdoa itu atau salat atau ibadah lainnya itu harus membayangkan wajah guru. Tapi itu baru bimbingan pertama. Nanti selanjutnya setelah dia kuasai permasalahan itu baru diajarkan dia tentang Tuhan untuk mengenal Tuhan.
Begitu. Jadi kalau mau Bapak lebih mengenal Tuhan, Pak, memang harus bertarekat. Ya, Yang kira-kira mana, saya Kak? Pak Madia. Begini, Pak, apakah Bapak Oke. Bapak itu mau mengenal Tuhan, mau melihat wajahnya Tuhan atau bagaimana? Oke, nanti lagi deh. Cukup dulu. Ya, Atau nanti ya. atau ya. Bapak menolak? Cukup. Ya, atau Bapak ya. menolak? Terima kasih banyak sama hari ini wawasannya sama Ibnu Kalam. Terima kasih Pak Ibnu Kalam. Ya, Pak, ya, Pak. Jadi tolong dipelajari Tuhan dengan Allah, dengan sembah. Sebab itu saya berdebat dengan Ustaz Suma tadi kemarin itu saya temukan masalah di situ bahwa dia belum paham apa itu Tuhan, apa itu Allah, apa itu sembah. Dan apa itu karena kalau saya pelajari itu Al-Qur'an, Pak, itu tidak ada istilah sembah, yang ada itu abid, menjadikan hamba. Kemudian yang saya temukan juga di dalam Al-Qur'an itu begini, beri saya kesempatan bicara. Yang paling menarik itu saya temukan di dalam Al-Qur'an itu bumi mengelilingi matahari. Nah, pada waktu saya pelajari baik-baik itu sebenarnya itu bukan bumi di dalam terjemahannya itu bumi bergerak mengelilingi matahari. Tetapi setelah saya periksa secara nahwu Arab dan bahasa, ternyata di situ bukan bergerak, Pak, tetapi bumi berlayar mengelilingi matahari. Dan ini kalau dihubungkan dengan sains, benar, karena pada waktu dulu itu kenapa bumi itu mengambang di angkasa, ya? Karena dulu itu orang memahami itu kenapa ada yang mengambang karena adanya ether, ya. Tapi belakangan diketahui bahwa teori ether itu dibatalkan oleh teori teori Newton, ya, atau teori Einstein yang berkembang selanjutnya, di mana dikatakan bahwa kenapa bumi itu melayang-layang di angkasa. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, sudah tertulis, hanya saja karena terjemahannya kurang bagus sehingga dikatakan bumi bergerak mengelilingi matahari, ya. Seharusnya di situ bukan bergerak, Pak, tetapi harus berlayar mengelilingi matahari. Itulah salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, bahwa saya mempelajari Al-Quran dengan baik sehingga saya menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau Bapak hanya bertanya masalah Tuhan, tauhid, itu saya rasa ya saran saya supaya Bapak mempelajari lagi Al-Quran dengan baik. Seperti saya pelajari, jangan berpihak kepada Al-Quran, jangan membenci kitab-kitab lain. Sebab kitab-kitab suci yang lain itu mendukung sekali. Demikian pula kaitannya tadi itu bumi bergerak, bumi berlayar, itu terkait dengan hadis Nabi di mana ada dikatakan bumi itu terletak di atas ikan. Jadi sebenarnya itu pada waktu Nabi mengeluarkan hadis-hadis seperti itu, hadis-hadis itu untuk orang-orang yang masih yang otaknya tidak mampu memahami tentang teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Einstein. Begitu, Pak. Ya, saya boleh tambahkan. Jadi saran saya, Pak, perbanyak saja referensi, perbanyak membaca referensi dan jangan membenci. Jangan membenci kitab-kitab sucinya orang. Ya, Pak. Pak Madia, ini saya tambahkan sedikit, Pak. Kalau soal tauhid juga Bapak pelajari deh apa arti tauhid di tempatnya Bapak gitu loh. Karena yang dipakai itu ehad itu artinya bukan ehad yang satu tunggal loh, Pak. Bapak pelajari dulu ketauhidan di tempat Bapak itu. Apakah betul teraknya begitu gitu loh, Pak. Karena di tempat Bapak arti tauhid aja itu rancu, Pak, rancu sekali. Ya, itu saja ya. Terima kasih, Pak. Sebentar. Saya cuma tambahkan, ini Pak Ibnu Kalam belum menjelaskan Al-Quran tentang laisa kamitslihi, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu dari tadi belum dijawab. Ya, dari tadi. Tapi enggak apa-apa. PR buat Ibnu Kalam. Saya meminta keringkasan. Itu belum dijawab dari awal tadi loh. Sampai ini kocak-kocak belum ada dijawab. Jadi tak apa. Ini informasi aja, nanti tolong dijelaskan Ibnu Kalam. Dari dulu saya tanya. Ya, nanti saya, Pak. Ya, Oke, barangkali itu butuh waktu satu sesi karena memang agak panjang penjelasannya itu, Pak, agak panjang karena tidak mungkin saya bisa menjelaskan dalam waktu 1-2 menit ini. Ini banyak Pak. sekali. Ya, maaf jadi Pak bagus, Weldan, Pak, pertanyaan silakan. Bapak. Maaf Pak Weldan, silakan masuk Pak Weldan. Lalu Pak Abadri, di sini ada 3 Pak Weldan, Pak Albadri. Pak Weldan dulu, silakan Pak. Oh gitu. Ya, sebentar Yonatan ya. Weldan masih ngomong sebentar. 2 menit lagi tunggu ya. Ya, silakan Pak. Weldan. Ya, saya rasa penjelasan saya sudah, Pak, bahwa ya penting itu ilmu tauhid dengan
Ya, silakan tadi Pak. kan Bapak bilang tentang ilmu tentang mutasila juga. Nah, mau tanya Pak satu lagi Pak, mutasila itu lahirnya kapan sih Pak? Sebelum atau sesudah di Berselisih pendapat Pak itu ulama tentang kapan lahirnya mutasila, kapan tidak. Jadi dari buku-buku yang saya baca itu bervariasi sekali pendapatnya, termasuk pendapatnya ketua umum tapi sedikit Akil Siraj itu tapi berbeda pendapat dengan pendapatnya. tapi sejaman nggak sama waktu di istilahnya kok di kanonisasi di zaman Utsman itu Al-Quran itu Pak, sejaman nggak sama itu Pak, mutasila itu Pak? Ada yang bahkan sebelumnya Pak, kalau saya pelajari itu mutasila itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi siapa yang Nabi Muhammad itu kan ada masjid terus yang memisahkan diri dari yang orang miskin yang hidup di emper-emperang masjid itu, yang tidak miskin itu dikatakan juga mutasila karena orang yang khusus mempelajari menjauhi dunia ya. Jadi orang yang menjauhi dunia lebih banyak mempelajari tentang akhirat. Itu ada juga ulama yang berpendapat begitu bahwa itulah mutasila. Yang lain lagi berpendapat bahwa ada di zamannya pertentangan antara Khalifah Ali dengan Umayyah. Jadi ada dua itu, kalau tidak salah 3 sahabat Nabi itu yang memisahkan diri, tidak mau ikut campur masalah politik. Kemudian ada lagi yang mutasila itu dia susun berdasarkan awal mulanya itu pada waktu berdebatnya itu Wasil bin Atta dengan gurunya ya, di situ karena Wasil bin Atta memisahkan diri sehingga lahirlah istilah mutasila. Itu banyak Pak, banyak sekali berbeda-beda pendapat itu di situ, tulisan-tulisan ulama tentang mutasila. Itu jawabannya Pak. Ya, luar biasa ya. Ya, silakan Yonatan Nyandar, Pak Weldan. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Kalau masih mau diam nggak apa-apa. Kita udah tinggal di sini aja Pak. Tinggal. Ya, saya stay di sini. Jadi usahakan itu kalau membaca usahakan kalau membaca satu saja pendapat tentang ulama, jangan sekali-kali maju dulu untuk berdebat, karena pendapat ulama itu sangat banyak sekali, bervariasi sekali. Jadi pernah saya mengusulkan itu kepada berdebat Kristen, sebelum orang Islam itu berdebat dengan Anda tanya dulu dia itu dari mazhab apa, karena mazhab teologi di dalam Islam itu banyak ya. Jadi Anda harus mengungkapkan diri Anda itu siapa sebenarnya, apakah Anda itu Qadariyah, Ja'bariyah, Mu'tazilah, atau Ahli Sunnah wal Jamaah, ataukah Ibnu Taimiyah ya. Anda mengikuti siapa dari situ supaya jelas posisi Anda. Jangan seperti tadi malam itu Ustaz Suma dia mencampur adukan antara Ibnu Taimiyah dengan Asy'ari. Padahal Asy'ari itu lain, Ibnu Taimiyah itu lain. Jadi Anda harus dulu Anda itu siapa? Siapa yang Anda ikuti? Oke. Ya, silakan Yonatan. Pak Al-Badri juga boleh gabung ya. Kita bertiga. Ya, silakan. Pak Ibnu Kalam ini banyak mempertontonkan kezahilannya Pak Ibnu. Salah satu di antaranya orang yang berada di emperan-emperan masjid ya, itu tadi dikatakan Mu'tazilah. Ini istilah dari mana Pak Ibnu? Pak, saya sudah jelaskan tadi bahwa banyak pendapat ulama tentang itu tulisan-tulisan Pak. Bukan berarti saya mengakui itu. Ini orang bukan. Enggak, istilah itu yang tepat Pak Ibnu. Jadi kalau saya mengungkapkan pendapat orang Pak, jangan diakui bahwa itu pendapat saya. Bukan. Justru kalau Pak Ibnu Kalam berkeyakinan, berpendapat bahwa orang yang tidur di emperan atau di serambi masjid itu Mu'tazilah disebut namanya, ya secara harfiah, secara etimologi. Justru ini saya mau bertanya, tolong diklarifikasi. Pokoknya biasa aja Pak, tulisan yang saya baca ada ulama yang menulisnya seperti itu. Bukan berarti tulisan itu saya percaya. Saya mau tanya Pak Ibnu Kalam, literasi referensinya di mana? Ya nggak bisa. Itu menjadi masalah bagi saya Pak, karena kalau referensi yang pernah saya baca itu kan sudah tidak bisa saya tunjukkan lagi. Anda ingin mengatakan bahwa sebentar, aku nggak lagi ngomong sama kamu.
Aku lagi ngomong sama Pak Ibnu Nggak Kalam. bisa. Kamu penafsiran begitu menekan orang. Nggak bisa kamu seperti itu. Itu saya menekan Sebenarnya orang. boleh Kamu saja nggak. dia menekan, boleh Bentar. saja dia Pak menekan, Ibnu Kalam, asal dia Pak Ibnu mau. Kalam, Kalau begitu dikasih Nggak penjelasan, bisa Pak Ibnu. dia sudah terima. Pak Ibnu. Orang-orang menuliskan Buti, tadi itu adalah Buti. orang-orang di Ya, emperan. ya. Nggak Maaf, bisa maaf. Bentar ya, Bu Uti. Ya. Bu Uti, bentar ya. Ah, Bu Uti tadi Pak Ibnu Kalam bertanya, kalau kamu mau berdebat dengan seorang muslim, maka tanya dulu mazhabnya. Kalian nggak Ya bertanya? betul, mazhab Tentang teologinya, terutama kalau Ya. masalah teologi yang mau diperdebatkan. Nggak, Pak Ibnu Kalam nggak mau bertanya tentang saya? Nggak Ya saya usah. mau tanya Anda mazhab teologinya di Islam apa Pak? Sekarang saya jawab ya. Ya silakan Pak. Saya itu mazhabnya adalah mazhab Kristus. Berarti ngawur. mazhab baru Pak, berarti mazhab baru karena yang ada di Ini Islam itu orang Asy'ari, syirik Ibnu juga ini. Taimiyah. Termasuk orang-orang syirik juga Pak Ibnu. Nah ini. Iya, seperti enggak media apa-apa sosial lah. katakan Artinya itu. mazhab baru lagi muncul, mazhab tahun 2001. Oh, Nandar Gol. Udah pergi dia. Itulah sebabnya. Begini, sebelum saya masuk ke Kristen, saya ajak itu Pak Nandar. Ayo kita perbaiki umat Islam. Karena di dalam umat Islam itu banyak sekali masalah. Karena Anda kan pintar bahasa berani. Jadi mari kita Sebentar. perbaiki dulu Nggak teologinya pinter, Islam. pinter apaan sih Nandar cuma bisa alef, bet, email, kayak gitu doang. Aku juga bisa vav, apalagi itu, ya gitu-gitu. Wow. Tapi karena Halo, Nandar Pak tidak Ibnu. mau diajak, ya Sorry. saya masuk saja ke Sorry, Pak Kristen. Ibnu, Pak Ibnu, Ya, sorry, aku Pak tadi Nandar. sinyalku Lu- ke lu ini tahu tadi Nandar. keputus. Tadi bertanya apa mazhabku ya? Sorry, sinyalnya Ya. tadi keputus. Aku jawab ya, bahwa mazhabku adalah mazhab Kristus. Ya. Tidak, kamu hanya mengklaim dan kamu hanya mempermalukan orang Kristen. Kami menolak ketika kamu mengatakan kamu mazhab Kristus. Lah, Amin, Ya, amin. kamu itu penyesat, Nandar, penyesat. Lah. Oke, tidak bisa kamu Tidak, mengatakan tidak. gitu. Kami orang Kristen menolak itu. Kamu bukan mazhab Kristus karena kamu kenapa? tidak tidak ikut Saya- pada jalur Kristus. Enggak, Maaf. gini, Bu. Saya Kamu mengikuti anti-Kristus, Kristus, maaf. kenapa kok Buti? Saya itu pengikut Kristus, kenapa Buti marah-marah? Nggak boleh, tak saya menjadi pengikut Kamu kalau pengikut Kristus, Ya, kamu bisa, mengakui Nanda. bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu minta pengampunan dari Dia dan kamu diselamatkan. Tetapi kamu mengaku mengikut Kristus, tetapi kamu hanya untuk menghina Dia, mengatakan segala macam hal-hal yang merendahkan harkat ketuhanannya. Kamu jelas anti Kristus yang menyusut pura-pura jadi orang Kristen gitu loh, pura-pura Siapa suka-suka yang padahal di pura-pura? dalamnya iya, di Yang dalamnya kamu itu pura-pura menghina, itu. menghina Yang penguasa pura-pura itu Patri masa dia, Buti. Aku kasih Apa tahu ya. Bawa orang kenapa? Yang lah, iya, orang dia itu kan wanas, dia nggak percaya Tritunggal. Lah, dia itu penyusup. kamu- Udah aku kamu kasih jangan- tahu. Bisa kamu. Kamu Lah, dikasih tahu jangan kok. itu, jangan gosip. Lah, Oke, serius. langsung aja. Langsung Serius, aja. Dar. Ya udah, nggak usah Coba. ngomongin yang lain. Serius aku, Dirapin dulu bener muka Buti. itu, Nar. Tuh, kata Badri tuh, rapiin dulu mukamu. Kenapa? Aduh, kamu bener-bener Pakai tebal kumis dia muka sekarang kamu nih, Nar. gaya. Bener-bener tebal muka kamu. Kesana sini Ya. kamu akuin semuanya. Iya, 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 kamu iya. evangelis. Buti, Kamu akuin. Buti. Ah, Tapi kamu Sebentar kenapa lagi, ini? Bener-bener kamu nih. Sebentar lagi Jangan Michael bisa Joshua seperti mau mualaf itu. loh gara-gara kalah debat sama aku. Bentar lagi juga mau mendebat nih. Ada itu, Teman-teman. ada. Ya, bener serius. Michael Tahu Oke, itu teman-teman, model itu nah. Aku mau live dulu ya, mau debat sama Michael Joshua. Dia mau mualaf katanya, ntar ya. See you next Aduh, time ya. nggak bisa. Kalau kamu nggak Ya, ada, Kasih Ya, saya linknya, kasih linknya saya supaya saya juga ikut. Kasih saya linknya. Ya, itu sudah ada Nanti di saya deskripsi tonton. Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam Oke, sudah terima ada di kasih banyak. deskripsi. Terima kasih banyak. Ya, Selamat berjuang mencari kebenaran. Ya, enggak, aku silakan udah Pak tidak Badri. menemukan Nggak bisa kebenaran benar aku. ini Pak Ibnu Kalam. Biar kita doain juga nggak bisa benar dia ini. Dia tebal muka dia. Benar-benar tebal muka. Ya, mudah-mudahan. Tuhan. Nah itu. Nah Injil dari mana dia lapisin mukanya itu tebal begitu. Ya, ulama muda, silakan mau lanjut lagi. Ya, Al Badri. Loh, kok Al menyatakan diri, maka namanya itu Tapi lebih adalah bagus itu Pak kalau digunakan kata raja. Sang raja belum menyatakan diri, sang pemimpin, sang raja. Karena Yesus itu menceritakan tentang kerajaan.
Ya. Ya, karena istilah Tuhan itu istilah baru itu, Pak. Istilah baru. Itu Betul. nanti muncul pada abad ke-17. Jadi di dalam pemikiran kita pada waktu menggunakan kata Tuhan, seharusnya di dalam pemikiran kita itu raja, begitu. Jadi karena pada waktu itu bangsa Yahudi itu dikuasai oleh Romawi, jadi mereka berharap-harap adanya raja yang akan membebaskan mereka. Ya, dan raja dulu itu memang disembah juga, disujud kepada mereka, itu yang namanya penghormatan, penghormatan itulah. Jadi penyembahan itu ada dua, penyembahan penghormatan dengan penyembahan rohani. Nah, tetapi Tuhan Yesus menekankan kepada kita supaya yang kita lakukan adalah penyembahan rohani. Nah, jadi Nabi Muhammad sujud kepada Ka'bah itu namanya penghormatan, bukan penyembahan. Kita hormat kepada bendera bukan penyembahan, tetapi penghormatan. Saya lanjut Pak ya. Dan terkonfirmasi juga terkonfirmasi juga di Injil Yohanes 17 ayat yang ke-11. Biar saya baca, Pak. Ya. Dan aku silakan, Pak, tidak ada lagi dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, nah itu terkonfirmasinya tadi Pak. Jadi nama Yesus itu adalah nama diri Allah. Nah itu. Jadi kira-kira demikian saya mau menguatkan argumentasi Pak Ibnu tadi mengenai nama diri. Jadi nama diri itu adalah Yesus atau Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian Pak ya, dari saya Pak Prianto, terima kasih atas waktunya. Pak, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak Ringo ya. Sekarang kita akan sapa dari sini Pak Madya Channel ya. Ya, selamat sore Pak Madya Channel. Selamat sore Pak Prianto. Lama ya kita ndak main lab di room Pak Prianto ini setelah kemarin itu yang Ya, kebetulan saya lagi banyak kesibukan juga Pak selama ini. Oh iya, tapi ya syukurlah bisa kembali ya roomnya dengan channelnya sudah kembali gitu lah. Artinya kan normal kembali lah, syukur banget. Alhamdulillah. Iya. Ya, silakan ini Pak. saya mau ada yang ingin saya tanyakan Pak pada Ibnu Kalam sedikit Pak ya untuk silakan. Kita kasih waktu 10 menit ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Pak Ibnu Kalam, tadi kan Pak Ibnu Kalam menyatakan kata assalam itu merujuk kepada nama Yesus. Itu dasarnya di Al-Quran dari mana Pak Ibnu Kalam bisa berani mengambil makna seperti itu gitu loh? Kan harus ada dasarnya dari bicara itu. Dari terjemahannya saja Pak, dari terjemahan apa artinya Yesus itu. Apa kalau Yesus itu Yesus itu kan bahasa Portugis atau bahasa Belanda itu. Kalau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, apa artinya itu Yesus? Oh, berarti tidak merujuk ke Al-Quran. Pak Prianto bisa jelaskan itu, apa artinya itu Yesus, Pak? Nah, saya tidak bicara itu Pak Ibnu Kalam. Ibnu Kalam kan tadi merujuk ke Al-Quran. Nah, saya tanya, kalau tidak ada dasarnya berarti Pak Ibnu Kalam cuma omong-omong kosong doang gitu ya, cuma merujuk bahasa doang gitu ya. Tidak ada di Al-Qurannya ya, nggak ada ya? Bukan begitu Pak. Terjemahannya daripada Yesus itu penyelamat. Kalau di dalam Al-Quran kata penyelamat itu artinya assalam, begitu. Memang tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya dalam Quran mengatakan jadi dari terjemahan itu ternyata ada di dalam nama daripada Asmaul Husna. Ya sama dengan Halik. Halik itu di dalam Yesus itu Halik di dalam Al-Quran, pencipta. Ya karena di ayat tentang burung itu, coba cari di ayat tentang burung itu Al-Quran menggunakan istilah Halik, pencipta burung. Jadi kalau dibawa lagi ke Asmaul Husna, Yesus itu Halik. Pak Ibnu Kalam, berarti ini cuma akal-akalan Pak Ibnu Kalam aja. Biar dijelasin Pak Prianto dulu. Oke.
Jadi begini ya. Jadi sebuah perkataan itu tentunya mempunyai arti tersendiri begitu loh. Nah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibnu Kalam tadi tentang arti daripada kata assalam itu ya, memang sangat berkaitan sekali dengan arti daripada nama Yesus. Walaupun mungkin memang tidak dijelaskan secara detail gitu ya di dalam Al-Quran, tapi itu kan ada kata di dalam Al-Quran yang mengatakan assalam gitu kan. Nah, di sini saya akan perlihatkan, ini saya lihat di Wikipedia, assalam itu artinya adalah yang memiliki mutlak sifat kesejahteraan, atau di sini dikatakan keselamatan ini. Ya, keselamatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah yang sangat dibutuhkan oleh genap makhluknya. Jadi di sini kita melihat bahwa arti daripada kata assalam itu adalah keselamatan, dan ini juga hanya dimiliki oleh Allah sendiri begitu loh, yang dibutuhkan oleh segenap makhluknya atau segenap ciptaannya. Jadi sangat berkaitan sekali atau sangat persis sekali kalau misalnya kita juga mengartikan arti daripada kata Yesus sendiri yang merupakan adalah juru selamat manusia gitu loh. Jadi saya pikir kenapa harus kita berdebat tentang hal ini, karena kalau kita melihat daripada kata dasarnya assalam itu adalah artinya adalah keselamatan, dan Yesus juga artinya adalah keselamatan begitulah. Itu aja Pak sih. Prianto. Oke, sebenarnya saya tidak masalahkan. Cuman karena Pak Ibnu Kalam membawa-bawa nama Al-Quran, merujuk ke Al-Quran berarti harus didasarkan dalil. Karena di dalam Al-Quran ini, Pak Prianto, ini adalah sifat Asmaul Husna. Ini termuat dalam surah Al-Hasr ayat 23. Ini adalah nama sifat Tuhan dalam Asmaul Husna. Jadi kalau Pak Ibnu Kalam mengkorelasikan ke Yesus, terbantahkan dengan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Makanya saya mau mencari, ada dasarnya, dalilnya. Nah, ternyata cuman digabung-gabung doang. Cuman dalam bahasa doang dikorelasikan oleh Pak Ibnu Kalam. Itu aja Pak Prianto, nggak masalah. Itu berarti cuma bohong-bohongan gitu loh Pak Ibnu Kalam. Sebenarnya Bapak yang terlalu ini Pak, Bapak terlalu sensitif gitu loh. Artinya bahwa begini. Artinya kan kita nggak apa-apa. Saya cuma menjelaskan itu saja. Itu sifat Tuhan, nama Tuhan Pak, yang dalam Asmaul Husna itu sudah kasihan dong. Keliru lagi, Pak Media keliru, bukan sifat Pak, bukan sifat nama. Namanya tuh Bayan 99. Apa dia ini? Jadi masa nama Tuhan diambil. Nama Tuhan itu 99. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan sifat Pak, namanya Tuhan. Baik, jadi kita Asma itu nama, nama tidak ada sifat di situ Pak. Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang mulia, tidak ada sifat di situ. Bahasa Jawa asma itu nama. Pak Ibnu Kalam, sifatnya penyelamat itu. Allah itu maha penyelamat, memberi keselamatan. Memberi Di dalam Al-Quran, Bapak yang melawan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan Asmaul Husna. Coba bukan dalam Al-Quran. Nah itu dia Pak. Pak Ibnu Kalam. Ya kalau sudah tahu sudah syukurlah, nggak masalah sudah. Jangan dikorelasikan lagi ke Yesus ya kan. Rekan-rekan semua. Saya tanyakan lagi Pak Ibnu Kalam ini. Pak Ibnu Kalam, kita pindah ke topik Pak Ibnu Kalam. Tunggu sebentar. Biar saya luruskan ini. Jadi kita melihat dulu ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam, kita harus juga melihat gitu ya. Jadi bukan hanya asal mengkolaborasikan seperti dikatakan oleh Pak Madya Channel, tapi memang suatu kata itu mempunyai arti ya, dan sangat jelas seperti yang saya tampilkan sekarang tentang assalam itu artinya adalah keselamatan gitu loh. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Nah, dan juga kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, yang arti daripada Yesus itu sendiri adalah juru selamat, maka kami juga percaya bahwa Yesus ini adalah yang memiliki ya, yaitu sifat yang menyelamatkan, atau dia yang mempunyai memang hak untuk menyelamatkan seperti yang Bapak sampaikan. Walaupun mungkin Bapak juga menyampaikan gitu lah, Bapak menyampaikan dengan salah Pak Ibnu Kalam aja. Yang Bapak katanya di Al-Quran itu merujuk ke Yesus, itu aja yang salah. Pak Ibnu Kalam yang salah di situ. Yang penting arti katanya sama Pak ya. Yang penting arti katanya sama ya. Tidak ada masalah. Oke, silakan. Baik, silakan. Oke, saya mau merujuk Pak Ibnu Kalam sedikit ini. Merujuk Pak Ibnu Kalam.
Pak Ibnu Kalam, Pak Media nanti juga jangan menyangkut-nyangkutkan Alkitab loh kalau berdebat di era saya. Ya. apalagi Ya, yang jelas nanti Asmaul Husna itu Pak bukan sifat ya. Bapak Pak Media Channel harus aku dulu Pak itu. Ibnu Kalam, saya mau tanya nih, Pak Ibnu Kalam kan tadi kutip Al-Quran Ya. surah An-Nisa ayat 171. Makna Ya, kalimat silakan, Pak. itu hu-nya itu merujuk kemana Pak Ibnu Kalam? Hu-nya itu merujuk kemana? Coba jelasin. Iya. Merujuk kepada Allah Pak, Allah. Oh berarti Merujuk kepada Allah. dengan kalimatnya berarti Tuhan Sang Pencipta menjadikan Nabi Isa itu dengan kalimatnya. Apa seperti itu Pak Ibnu Kalam? Arti Al-Quran yang ini? Yang ayat kepunyaannya Pak, kepunyaan. Jadi Yesus itu kalamullah artinya di situ. Jadi tidak ditafsirkan lagi karena sudah jelas. Yang menjadi masalah itu perdebatan saya tadi malam. Saya tidak bahas itu Pak Ibnu Kalam. Saya bukan merujuk ke lain. Saya tolong jelaskan makna kalimat tuhu itu menurut Pak Ibnu Kalam apa gitu loh. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang dipahami Pak Ibnu Kalam. Biar saya jelasin nanti kalau ada salah. Dan perkataannya di situ Allah. Oke, berarti Merujuk kan kepada kelar. Allah. Berarti kelar, Ya. berarti Yesus, Isa itu hanya makhluk ciptaan Tuhan menurut Al-Quran. Ya, kelar kan? Oke? Karena itu kan, ya oke, kita coba Al-Quran dulu, nggak usah lari ke Ya, situ. kalau begini, karena saya ini mendua kaki, akhirnya kalau saya di Islam memang syukurlah kalau Anda di Islam itu mengakui bahwa firman Allah itu diciptakan. Dalam pikiran Anda itu sudah benar. Sebab Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy'ari itu mengakui bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Nggak usah melebar ke makhluk-makhluk. Kita bicara. Oke, silakan Pak Ibnu Kalam. Jadi saya harap kalau orang itu ngomong ya biarin kita mendengarkan saja gitu ya. Silakan Pak Ibnu Kalam. Iya, kalau Bapak sudah memahami bahwa firman Allah itu adalah makhluk, berarti Anda sudah mutasila sama dengan saya. Ya, itu aja Ya. Pak. Sedangkan Oke, Imam silakan. Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Asy'ari itu yang diikuti oleh Ustaz Somad itu mengatakan firman Allah itu bukan makhluk. Begitu. Oke, baik. Silakan Pak Media. Ya. Oke, saya tidak masalahkan masalah itu belum saya bahas masalah makhluk firman Tuhan makhluk. Saya hanya memfokuskan ke kalimat tuhu Pak Ibnu Kalam. Anda itu kan dalam posisi itu kalimat tuhu itu mengandung makna hu-nya itu merujuk kepada Allah kan Anda katakan itu artinya Isa atau Yesus itu kan makhluk karena dia diciptakan dengan kalimatnya oleh Allah. Anda sependapat apa tidak ini? Saya tanya itu dulu sebelum kita bahas. Pak. Oh iya, saya sudah paham. Jadi kalau dibawa kepada mau dibahas ini di Kristen atau mau dibahas ini di Islam, Pak? Anda kan Masalah merujuk ini. kepada ayat Al-Quran, Pak Ibnu Kalam. Tentunya harus sesuai dengan Al-Quran dong. Anda kan merujuk Al-Quran itu tadi tuh 171 kan. Nah, Anda harus kelar dong, jangan digabung-gabung Al-Quran dengan Bible, jangan. Anda tidak bisa itu, ya kan? Jadi sekarang saya tidak boleh berbicara di Bible. Saya harus berbicara di Al-Quran terkait masalah itu. Oke, silakan Pak. Saya tanya dulu Pak Media. Biarkan dulu Pak Media dibuka channelnya ya. Oke. Saya harus menjelaskan itu kalamu itu di Islam saja, tidak usah saya ke Kristen begitu. Maksudnya Pak Media. Anda kan merujuk Pak, Anda kan merujuk ke Al-Quran, tentunya bahas Al-Quran dong. Masa merujuk ke ayat Al-Quran dibahas tentang Bible, pembahasannya kan tidak mungkin dong Pak Ibnu Kalam. Nggak enak juga sama teman-teman dari Kristen. Harus merujuk ke Al-Quran dong. Pemahaman Anda bagaimana itu? Oke, jadi silakan Pak Ibnu. Jadi Pak Media minta Bapak menjelaskannya sesuai dengan rujukan di dalam ayat Al-Quran begitu Pak. Silakan Pak. Karena masalah ini masalah yang cukup berat juga itu di Islam Pak ya. Itulah sebabnya bertahun-tahun lamanya itu persoalan ini terjadi di dalam dunia Islam. Ya, itu mulai timbul dari setelah 80 Hijriah. Apakah kalamullah itu makhluk atau bukan?
Oleh sebagian ulama yang hidup di zaman Khalifah Abbasiyah itu memahami bahwa firman Allah itu adalah makhluk. Sedangkan sebagian kecil karena golongan kecil yang dikuasai pada waktu itu, yaitu kelompoknya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu kelompok kecil, sehingga dia yang ditekan, ya, jadi dia yang dipenjarakan karena mengatakan kalamullah itu bukan makhluk, begitu. Itu saya merujuk kepada ulama, Pak. Tapi kalau nanti mau Anda dalil, ambigu itu, masing-masing ambigu dalilnya, karena saya sudah pelajari itu baik-baik permasalahan ini masing-masing ambigu. Tapi akhirnya pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, dia menemukan yang bisa dirujuk untuk mengatakan bahwa firman Allah itu adalah makhluk. Itu ada di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Karena dulu itu memang di antara ideologi, antara pemahaman atau keyakinan Kristen dengan keyakinan Islam kan baku hantam, ya, karena apalagi terjadi perang. Jadi selain perang benar-benaran perang yang baku bunuh, itu juga terjadi perang agama, ya, perang ideologi agama, keyakinan agama juga ikut berperang. Begitu, Pak. Pak Ibnu Kalam, Pak Ibnu Kalam, Anda ngambang. Anda sudah berani tadi mengutip ayat 171, tapi penjelasannya ngambang di sini. Makanya saya mau minta sekarang Bapak yang menjelaskan yang tidak ngambang. Apa? Sekarang Bapak yang menjelaskan yang tidak ngambang. Silakan, Pak. Nah, bagaimana tidak ngambang? Anda apa Bapak pendapatnya yang menjelaskan sekarang yang tidak ngambang. Oke, yang tidak ngambang, ya, saya jelasin. Nah, apa sih kalimatuhu itu? Kalimatuhu menurut ajaran Islam itu adalah kalimat, ya, kata-kata Allah Sang Pencipta, ya, yang ingin menjadikan Nabi Isa atau Yesus ke dunia ini. Dengan kalimatnya tersebut, maka jadilah Isa atau Yesus itu. Kalimat di dalam merujuk kepada ayat An-Nisa 171, ini adalah merujuk suatu bentuk perkataan kalam Allah. Perkataan kalam Allah ini sifat Allah. Ini sudah dikonfirmasi dalam surah An-Nisa ayat 164, bahwa semua perkataan itu adalah sifat Allah yang harus mutlak kepada Allah. Jadi dalam posisi ini Anda mengatakan kalau di situ ku-nya itu, kalimat itu Anda gabung menjadi Yesus itu menjadi Tuhan, itu berarti sesuatu yang terbalik, yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam. Itu dulu, tolong dijelaskan maksud Anda bagaimana ini merujuk kalimat itu. Oke, saya mau tahu. Aduh. Jangan ketawa Pak Ibnu Kalam, ini kita bahas ayat, ya. Pak Media, itu pemahaman muslim yang mana? Perkataan itu, Pak, bukan sifat. Karena ini harus sesuai dengan pemahaman Islam. Perkataan itu, Pak, bukan sifat. Perkataan itu bukan sifat. Perkataan itu perbuatan. Bekerja. Tidak usah ngambang. Tolong dibahas ayat ini dulu. Nggak usah dibahas masalah itu. Siapa yang pintar tata bahasa di sini, Pak? Pak Prianto bisa jelaskan ini, Mas. Apa itu kata kerja? Apa itu kata benda? Apa itu sifat? Ya, mungkin yang biar saja yang menjelaskan. Pak Media Channel ini memahami bahwa perkataan itu sifat. Perkataan itu berkata itu kata kerja, Pak. Nah, kalau perkataan itu kan sudah kata benda. Nah, saya tanya ini merujuk kepada kalimat itu, Pak. Kita tidak berbicara sifat. Ini Pak Media, ya, Pak Media. Tata bahasa. Ya, sebentar, saya Media Channel mengerti. Saya meluruskan aja, Pak Media tadi kan sudah diuraikan bahwa ada sebagian Muslim atau Islam yang setuju kalau apa itu makhluk, kalau perkataan itu makhluk. Ada sebagian Muslim juga yang tidak setuju kalau perkataan itu adalah ucapan dari Tuhan sendiri. Jadi tadi Anda menghantam kromo semuanya setuju dengan makhluk. Tadi sudah disebutkan kalau ada yang sebagian setuju makhluk, ada yang sebagian enggak. Jadi Anda mewakili yang mana? Jadi pembahasannya ini kan, makanya Pak Ibnu kan tadi mau membahas dari perspektif Muslim dan perspektif Kristen. Gitu Pak Media, harus pahami itu.
Saya jelasin dulu. Malah Ini tidak ada berhubungan ya. Saya sampaikan malah ini tidak belok ada lagi ke berhubungan sifat, tambah salah lagi. ini tidak ada Ulama dulu berhubungan itu. dengan urusan apapun. Ini berbicara tentang makna yang surah An-Nisa ayat 71 itu tadi. Nggak usah lari-lari Pak. Kalau Anda jelaskan saja apa maksudnya Anda merujukkan ke sini gitu loh. Mengambil ayat ini kalimatuhu itu apa maksudnya? Tolong sesuai pemahaman Pak Ibnu Kalam sekarang apa? Saya mau tahu sifat pribadi Pak Ibnu Kalam. Merujuk kemana ini? An-Nisa ayat 171 ini ya kalimatuhu. Itu dulu aku mau dengar dari Pak Ibnu Kalam dari tadi. Merujuk kepada pernyataan bahwa Yesus itu firman Allah, kalamullah atau perkataan Allah. Atau kalau dimasukkan bahasa Persia itu Yesus itu firman Allah. Begitu, Pak. Ke situ kesimpulannya. Kalau kesimpulannya mau firman Bapak Allah tahu. apakah sebentar. Oke, saya jawab. Firman Allah apakah Wa kalimatuhu itu jelas, wa kalimatuhu itu perkataannya Allah. Kalau diterjemahkan menjadi kalimat juga salah. Karena kalimat kalau kita di Indonesia ini, kalau di Arab itu jumlah. Nah, itu. Jadi terjemahan itu sendiri. Ya, silakan. Tolong misalnya tolong dijelaskan dulu apakah kalimat itu menurut pemahaman Pak Ibnu Kalam itu Tuhan. Tolong dijawab dulu. Tuhan Yesus apakah seperti itu? Tolong dijawab. Ya, keliru lagi di situ, Pak. Tuhan itu baru muncul pada abad ke-17. Orang dulu tidak mengenal istilah Tuhan, Pak. Sang pencipta harus dibahas, Pak, karena Bapak yang menggunakan kata istilah Tuhan. Tuhan itu baru muncul pada abad ke-17. Kalau di Alkitab itu, Pak, raja, kerajaan yang dibicarakan. Raja. Yesus itu raja. Gini aja itulah nanti yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab itu Sayyid, kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord. Begitu. Jadi kita merujuk kepada apa yang tertulis di Alkitab. Alkitab bahasa Inggris Lord, Alkitab bahasa Arab Sayyid, Alkitab berbahasa Indonesia Tuhan. Jadi harus kita cocokkan itu semua. Jadi Tuhan dalam pengertian yang Bapak pahami itu bagaimana? Ya, apa itu Tuhan? Kalau Bapak dulu yang harus menjelaskan apa itu Tuhan. Karena sepertinya Bapak menolak Yesus itu Tuhan. Silakan, Pak. Begini. Saya bukan masalah tolak menolak Pak Ibnu Kalam. Ini kita bahas ayat kitab suci. Nah, sekarang saya tanya Pak Ibnu Kalam sekali lagi. Apakah yang diyakini Pak Ibnu Kalam dalam kalimat tuhu merujuk ke ayat 171 An-Nisa ini sama dengan yang dipahamkan orang Kristen, agama Kristen dalam posisi yang mereka pahami? Saya tidak tahu yang mereka pahami itu apa, Trinitas, apakah Tuhan seperti apa, tapi yang jelas apakah sama merujuk seperti itu? Tolong itu aja dijawab. Saya sendiri yang mempelajari Al-Quran ingin menjelaskan kepada orang Kristen bahwa ada perkataan firman Allah itu, bahwa gelar daripada Tuhan Yesus sebagai firman Allah ada di dalam Al-Quran. Begitu. Bukan soal. Pak Ibnu Kalam, saya tidak meminta jelaskan itu. Saya setuju. Persamaannya saja. Persamaannya apakah dalam ayat An-Nisa 171 yang Anda pahami Pak Ibnu Kalam, makna kalimat tuhu itu merujuk dengan kesamaan dalam Tuhan yang diyakini orang-orang ajaran Kristen yang merujuk kepada Yesus itu saja. Tolong dijawab, nggak usah muter-muter. Tolong iya apa tidak? Begini, karena umat Kristen itu sendiri berbeda-beda memahami tentang firman itu, akhirnya membias itu, Pak, kalau mau dijelaskan. Karena kalau di dalam teologi Kristen ada banyak teologi, Pak, kalau di dalam agama Kristen. Saya yang pemahaman Pak Kristen yang mana yang mau dijelaskan ini, Pak? Kristen yang mana mau dijelaskan? Kristen sesuai Kristen yang diyakini Pak Ibnu Kalam. Pak Media. Tolong biar kelar dulu masalah ayat ini. Biar kelar dulu masalah ayat ini, biar selesai. Tolong kawan-kawan biar kelar dulu masalah ini. Bedakan firman. Saya tanya dulu lagi, Trinitas yang mana, Pak? Trinitas setara atau Trinitas tidak setara? Yang Anda yakinin Kristen yang Anda yakinin sekarang, apakah merujuk ke ayat kalimat tuhu ini atau tidak? Itu saja yang Anda yakinin Pak Ibnu Kalam. Tidak usah dibahas-bahas aliran-aliran dalam Kristen. Saya minta itu dah. Tolong. Biar kelar urusan ayat ini. Yang saya yakini. Silakan Pak Ibnu. Oh, ya, yang saya yakini bahwa Yesus itu firman Allah, begitu. Itu yang saya yakini, Pak.
Oke, jadi sudah jelas sekali ya. Jadi di sini sudah kita jelas. tidak perlu Ya. berlama-lama. Jadi memang Bapak Ibnu Kalam mempunyai pengertian sendiri sesuai dengan apa yang dia yakini bahwa memang Yesus itu adalah firman Allah yang mungkin dikaitkannya dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran yang seperti disampaikannya tadi, karena memang pemahaman kami sebagai orang Kristen bahwa tidak mungkin seorang yang berfirman itu pisah dengan firman atau perkataan yang dia sampaikan. Jadi itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes pasal 1 itu bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika firman itu Tuhan itu berfirman, tidak mungkin perkataannya itu berasal dari orang lain. Jelas-jelas bahwa firman itu adalah berasal dari diri Allah sendiri, dan firman Allah itu yang telah menjadi manusia, dan itulah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Itu saja. Sudah Masih ada selesai ya. saya mau tambahkan sedikit Pak, supaya jelas perbedaannya antara Muhammad dengan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, silakan Pak. Kalau Muhammad itu menerima firman melalui perantaraan Jibril, baru disampaikan kepada manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak perlu datang, tidak perlu Jibril datang kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Allah, karena dialah sendiri firman. Jadi apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus itulah firman Allah. Sedangkan Nabi Muhammad, apa yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad belum tentu firman Allah, karena harus ada dulu Jibril turun baru boleh dikatakan firman Allah. Nah, itu perbedaannya antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Ya. Saya tambahi Pak Pastor sebentar Pak. Saya tambahi ya. Jadi Pak media ini sama umat Muslim ini tidak paham arti dari firman dan berfirmanlah. Jadi bisa bedakan firman dan berfirmanlah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi berfirmanlah sama firman berbeda pengertiannya. Jadi itulah yang jadi muter-muter. Jadi ciptaan. Nah, itu harus membedakan berfirman sama firman itu berbeda. Silakan lanjut Pak. Yes, oke, amin ya. Oke, sekian saja ya, karena Pak Prianto, saya mau tegaskan dulu ke teman-teman ini. Dalam Islam, saya mau jelaskan tentang Islam ya. Merujuk kepada ayat Al-Quran An-Nisa ayat 71, pemahaman orang Islam ya, sesuai dengan ilmu tauhid, bahwa kalimatuhu itu adalah dengan kalimatnya, dengan ucapannya. Ini sudah termuat dalam sifat 20 mutakaliman. Allah itu maha berkata-kata. Jadi apabila ingin dia menjadikan sesuatu, kun fayakun, maka jadilah. Jadi kita sesuai Islam dulu, karena Anda merujuk kepada surah Yesus, itulah Yesus di dalam perjanjian lama. Tidak usah ditanggapi lagi, karena kita sesuai. Anda merujuk ke Al-Quran, tentunya harus sesuai Al-Quran Pak Ibnu Kalam. Jangan Anda merujuk ke Al-Quran, pemahaman Anda yang Anda bawakan. Ya, sesuai Al-Quran dong. Ya, kalau Al-Quran begitu, Anda fair. Jangan Anda rujukan ke pemahaman lain. Kalau mau debat, diskusi, boleh. Ya, kalau mau debat, diskusi,